Saya akan jelaskan materi yang pada pertemuan pertama teman-teman di rumah itu tidak dapat mendengarkan suaranya ya karena receiver mic di kelas itu mati. Langsung saja kita masuk ke mathematical induction, where mathematical induction is the method to prove an equation is true for all unsigned integer or positive integer number. Induction steps, there are two steps. The first one is we have to prove that P1 is true, and then after that prove if Pn is true, then Pn plus 1 is also true. Jadi di sini Pn is true, then we have to prove ya Pn plus 1 is also true. Ketika kedua tahap ini sudah sama-sama terbukti, sama-sama benar, baru kita dapat menyimpulkan bahwa all n ya, semua n, all positive integer number untuk Pn ya, untuk fungsi Pn are true. This is the example ya, ini contohnya, tadi ada dua tahap ya. Prove that the number of first n natural number is equal n multiply n plus 1 per 2 ya. Jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa equation ini benar ya tadi. Tadi kita sudah bahas tahapnya untuk menyelesaikan itu ada dua ya, ada dua tahap. Yang pertama, have to prove where n plus 1 is true. Kita masukkan saja n-nya jadi 1, maka akan jadi seperti ini ya, 1 sama dengan 1 dikali 1 plus 1 per 2. If n equal k must be proven, atau jika n sama dengan k sudah terbukti benar, prove, we have to prove the statement is also true for n equal k plus 1. Jadi kita harus membuktikan betul juga untuk k plus 1. Nah ini caranya. Nah, caranya jadi ada dua ya, bisa dua. Yang pertama dengan yang seperti di slide ini ya, menambahkan termnya di dalam equation-nya di kiri dan di kanan ya. Contohnya ini ya. Ini cara pertama, add k plus 1 on both sides. Kenapa k plus 1? Karena yang kita harus buktikan adalah k plus 1. Dan di sini juga hanya i ya. Kalau misalnya persamaannya i kuadrat, maka yang kita masukkan adalah yang kita tambahkan berarti k plus 1 kuadrat. Ya. Nah, langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini persamaan sigma i itu sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus k ya. Kan makanya jadi sigma i sama dengan k plus k plus 1 per 2. Nah, kita mau cari yang k plus 1. Maka kalau n-nya di sini k plus 1, masing-masing akan ditambahkan dengan k plus 1. Sebelah kiri ditambah k plus 1, sebelah kanan juga ditambah k plus 1. Kemudian dilakukan ya rekayasa ya perhitungan seperti ini ya, supaya bisa ditambahkan. Kita kalikan dengan 2 ya. Di sini kemudian jadi per 2, jadi bisa ditambah. Nah, kemudian kenapa bisa jadi seperti ini? Karena ini ketika ditambahkan, ini dikali dulu ya. K kuadrat plus K ditambah 2K ditambah 2 ya. Jadinya K kuadrat plus 3K plus 2. Kalau diubah bisa menjadi bentuk seperti ini. Tapi tidak perlu ya, kita olah saja yang di sebelah sini ya, sebelah kiri. Ini juga kalau mau ditambahkan dengan depannya, maka di sini juga terus dikalikan 2 ya. Nanti jadinya juga sama ya hasilnya. Ini K kuadrat plus K, ya sama juga ya.
ditambah 2K plus 2. Hasilnya juga sama. Maka ketika sebelah kanan dan kiri hasilnya sama, kita dapat katakan itu sudah terbukti. Langkah 1 sudah terbukti, langkah 2 sudah terbukti, maka kita dapat katakan bahwa ini ya benar untuk semua n bilangan positif ya, semua n bilangan positif. Nah, ini cara yang pertama tadi saya sebutkan. Nah, cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah dengan substitusi ya. Substitusi itu kita cukup mengganti n dengan K plus 1. Kita coba ya. Jadi tadi persamaannya adalah sigma I n K ya sama dengan K plus 1 per 2. Ini tadi sudah benar ya. Yang n-nya sama dengan K. Nah, ini akan diganti K. Nah, ini sudah terbukti benar. Yang harus kita buktikan adalah yang n-nya sama dengan K plus 1. Ya. Maka kita tulisnya seperti ini ya. I sama dengan 1 sampai dengan K plus 1 sama dengan K plus 1 ya, K plus 1 plus 1 per 2. Kenapa di sini? Karena kan tadi persamaannya adalah n plus 1 per 2. Nah, n-nya disubstitusi dengan K plus 1 ya. Kita lihat di sini sigma I dari 1 sampai K plus 1 kita dapat jabarkan 1 plus 2 plus 3 plus titik plus K plus K plus 1. Betul ya? Ini kan sampai K plus 1. Berarti sampai K plus 1. Sama dengan K plus 1 K plus 2 per 2. Nah, ini tadi kita bisa ubah ya bentuknya karena sudah terbukti benar ya. Ini sudah terbukti benar, maka kita ubah term yang ini menjadi K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Nah, di sini kita bisa ubah juga ya bentuknya menjadi K kuadrat plus K plus 2K plus 2. Ini di sebelah kiri ya kita jabarkan juga ini per 2 K plus 1 ini 2 K plus 1 sama ya. Nah, ini kita kalikan juga ya. K plus K kuadrat plus K ditambah 2K plus 1. Sama ya dengan yang ini ya. Maka ini tadi dapat dikatakan terbukti. Ya, ini cara yang kedua. Jadi langsung disubstitusikan saja gitu. K plus 1 ke dalam fungsinya. Nah, ini untuk diingat juga ya, ini adalah mathematical formula yang bisa kita gunakan dalam mengubah-ubah fungsi ya, mengubah-ubah fungsi matematika. Contoh misalnya A pangkat N dikali A pangkat M ya, ini. Maka ini bisa diubah menjadi A pangkat M plus N. Ini sebenarnya sudah definisinya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan. Oke, untuk mencari kompleksitas juga kita bisa menggunakan ini ya, kompleksitas dari sebuah fungsi. Seperti di pertemuan kedua bahas kemarin. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan tentang modul. Modul adalah
beberapa baris dalam algoritma ya, several lines of algorithm that work for certain function and can be grouped in a module. Ya, tadi ya, modul adalah beberapa baris dalam algoritma yang bekerja untuk fungsi tertentu. Ya. Kenapa modul itu bermanfaat? Kira-kira kenapa? Kemarin teman-teman yang di kelas sudah bahas ya. Karena ketika kita menggunakan modul, kita jauh lebih bisa melihat, misalnya contoh kalau di object oriented programming, kita pakai modul, kita jadi lebih spesifik gitu. Oh, ada kesalahannya itu di modul yang mana. Itu salah satu keuntungannya. Nah, di sini disebutkan modul is very useful if the lines of algorithm are called or run by number of processes. Jadi kalau misalnya algoritmanya itu juga mengeksekusi proses-proses yang berbeda gitu. Jadi lebih baik dibuat modul. Term of module in programming language, there are procedure, sub, function gitu ya. Maksudnya sebutan ya untuk modul di programming language itu macam-macam ya. Ada prosedur, sub, function. Kalau di Java mungkin kita kenal method gitu. Itu adalah modul ya. Bagaimana cara memanggil modul? Yang pertama dapat menggunakan main program ya. Di mainnya kita panggil nama fungsinya, nama modulnya. Atau ya, or from the other module ya. Jadi modul yang lain atau fungsi yang lain memanggil fungsi tertentu. Atau yang terakhir adalah the module itself ya. Jadi the module call itself. Nah, communication with the caller dialing module, we can use parameter by value or by reference or location. Nah, ini ya, a module that called itself called as recursive technique. Kita sudah pernah mendapatkan ini pasti ya, di semester 1 juga udah pernah. Jadi rekursif adalah modul yang memanggil dirinya sendiri. Nah, khusus untuk rekursif algorithm, cara kerjanya adalah membagi ya, divides a complex problem to smaller problem gitu ya. Jadi ketika kita memanggil rekursif, maka dia akan panggil dirinya sendiri terus sampai dapat menyelesaikan problem yang paling kecil dulu ya. Solve its smaller problem, then become solution of the main problem. It is an effective algorithm if we plan very well ya. Jadi kalau kita planning dengan baik, maka rekursif ini bisa menjadi algoritma yang sangat efektif. Tetapi jika tidak, maka bisa jadi justru tidak efektif ya, buah si malakama. Jadi harus betul-betul bisa merencanakan. Ini contoh ya, di sesi 1, di material sesi 1 ada faktorial ya, algoritma faktorial. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada dua cara ya, iteration ya, sama rekursif. Rekursif ditandai dengan apa? Dia memanggil dirinya sendiri. Nah, disadvantage of recursive tadi saya sebutkan ya, kalau misalnya kita tidak dapat merencanakan dengan baik, maka justru malah lebih banyak gitu. Keuntungannya itu tidak dapat menggantikan disadvantage-nya. Ya, atau keuntungannya tidak dapat menggantikan kerugiannya. Nah, ini kerugian-kerugiannya atau kekurangan lah dari rekursif. Yang pertama memory allocation, kemudian finite condition ya. Supaya apa? Untuk mendefinisikan finite condition ini kadang agak susah, tapi harus, karena apa? Untuk menghindari infinite loop ya, atau looping forever ya kalau saya nyebutnya gitu. Kemudian teknik debug ya, atau untuk mencari kesalahannya itu agak sulit karena kan nggak bisa di-trace ya, karena di dalam kita harus bisa tahu berapa kali dia akan memanggil dirinya sendiri ya sampai problem yang paling kecil tadi. Tuh. Kemudian disadvantage juga dalam memahami scope variabelnya.
Kita masuk ke exercise ya, yang ini. Kemarin yang saya jelaskan di kelas adalah yang ini ya. Yang ini sudah dikerjakan ya kemarin oleh teman kalian dan sudah di-share juga jawabannya. Nah, untuk yang pertama, akan coba bahas ya. Jadi tadi yang harus dibuktikan adalah persamaan 5 plus 8 plus 11 plus 5 plus K minus 1. Jadi ya, sama dengan K 3K plus 7. Ini kalau kita buat menjadi sigma, itu bisa ditulis seperti ini ya. Sigma, kita langsung lihat yang ini ya. Ya, yang sebelah sini kita langsung lihat. Maka jadinya sigma I 1 sampai dengan K ya, 5 plus 3 N min 1. Ini ya, sama dengan K 3K plus 7 ya per 2. Tahap pertama kita langsung pakai saja yang substitusi ya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita buktikan ketika N-nya sama dengan 1. Kalau ini kan N sama dengan, ketika N-nya sama dengan 1, maka dia harus benar ya, karena dari kiri sama. Ketika N-nya 1, maka kita N plus 3 dari 3, 1 minus 1. Sama dengan 1 kali 3 kali 1 plus 7 per 2. Ya, ini sama dengan 5, karena ini 0. Terus ini juga 10 per 2. Sama dengan 5. Berarti cara pertama terbukti ya. Nah, sekarang asumsikan bahwa untuk N sama dengan K itu sudah betul ya. Ini udah betul ya asumsinya. Maka kita harus membuktikan N, kalau N-nya sama dengan K plus 1, itu betul. Apa yang kita lakukan adalah tahap yang kedua. Ini tadi, jika N sama dengan K plus 1, maka kita langsung masukkan saja ya ke persamaannya. Sigma ini 1 sampai K plus 1, maka di sini 5 plus 3 K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 dikali 3 K plus 1 plus 7 per 2. Nah, kita jabarkan lagi ya. Berarti kalau ini dijabarkan menjadi 5 plus 8 plus 11 plus 5 plus 3 K minus 1 ditambah 5 plus 3 K plus 1 minus 1. Ya. Sebelah kiri, tulis di bawahnya ya. Sebelah kirinya, maka kita bisa tuliskan K plus 1 dikalikan 3K plus 10 per 2. Sini per 2 ya.
ini sudah ya, kanan dan kiri. Nah, lalu ini tadi kan sudah benar ya. Yang ini sampai K plus 1. Maka kita bisa tuliskan K di 3K plus 7 per 2. Ditambah ini ya, 5 ditambah 3K. Ya, karena ini udah sama dengan ini ya, sama dengan ini sama. Nah, kita kalikan ya. Ini kalau mau dikali per 2, ini dikalikan 2. Kita ubah jadi di sini 3K kuadrat plus 7 plus 10 ya, 5 kali 2 plus 6K per 2. Ini juga kita kalikan jadi 3K kuadrat ya plus 10K plus 3K plus 10 per 2. Sama enggak ya? Sama ya. Ini kan nanti ditambahkan menjadi ini 7K tadi. Ya, ini sama ini jadi 13K. Nah, di sini juga 13K. Plus 10 sama. Jadi sama ya kanan dan kiri, maka langkah kedua terbukti. Oke, kita bisa simpulkan persamaan ini tadi itu ya, persamaan ini proof ya for all positive integer number. Ya, mungkin itu materi yang kemarin tidak tersampaikan ya untuk teman-teman di rumah. Semoga dapat dipahami. Saya cukupkan dan terima kasih atas perhatiannya.